salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil materi yang sudah kami diskusikan, yaitu sekolah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, dan saya tidak sendiri, yaitu ada rekan saya, Pipit Indah Mawarni, Rama Fukron, dan Resti Fitriani. Baik, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan seperti saham, surat utang, reksadana, dan instrumen lainnya untuk jangka panjang dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Di sini ada 5 manfaat bagi masyarakat, yaitu menciptakan lapangan pekerja, bagi investor sarana untuk berinvestasi, bagi pengusaha sumber penambahan dana, bagi negara menciptakan iklim usaha yang sehat, bagi emiten menyebarkan kepemilikan ke seluruh produk. Yang pertama ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham menjadi bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Saham dikelola secara mandiri dan dapat diperjualbelikan. Potensi keuntungannya tinggi, namun resikonya pun tinggi. Dan yang kedua ada surat hutang. Surat utang atau disebut juga obligasi merupakan dokumen surat berharga, bisa berbentuk fisik ataupun digital, berupa janji yang berisi pernyataan pengakuan utang dari pihak penerbit surat utang, beserta kewajiban membayar bunga atau kupon bunga yang diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan, institusi pemerintah, atau institusi keuangan lainnya. Untuk keuntungan yang akan diperoleh akan diinformasikan di awal pembelian. Dan yang terakhir ada reksadana. Reksadana merupakan gabungan dari saham, obligasi, dan pasar yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana bisa didapatkan di mana saja, seperti marketplace, dan bisa dijual kapan saja. Potensi keuntungan. Perkenalkan, nama saya Pipit Indah Mawarni. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Amin. Peran Bursa Efek. Bursa Efek merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas untuk berinvestasi. Bursa Efek memiliki beberapa peran, antara lain yaitu yang pertama, membuat peraturan, pencatatan, pendaftaran, dan keanggotaan. Yang kedua, membuat dan menyebarkan informasi bursa kepada masyarakat. Yang ketiga, menciptakan instrumen dan jasa baru. Yang keempat, menyediakan sarana perdagangan efek. Yang kelima, mengupayakan likuiditas. Yang keenam, melakukan promosi pasar modal untuk menarik investor dan perusahaan baru. Struktur pasar modal berada di bawah naungan OJK. Selanjutnya ada Clearing Penjamin Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta lembaga lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun tugas utamanya yaitu melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKN. Nama saya Rama Fukron. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Pipit sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia yang secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI memiliki tujuan utama untuk menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia secara teratur, wajar, dan efisien. Sebagai lembaga yang vital dalam pasar modal, BEI bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan terkait keanggotaan, pencatatan efek, dan pelaksanaan perdagangan.
Dalam mendukung pengembangan investasi syariah, BEI bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Hal ini bertujuan untuk menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Pemegang saham BEI terdiri dari perusahaan efek yang telah mendapatkan izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Perusahaan-perusahaan tersebut dikenal sebagai Bursa AB yang berperan aktif dalam memastikan keberlangsungan perdagangan di bursa. Selanjutnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP di Indonesia dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. KSEI merupakan lembaga yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan layanan tersebut berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Layanan yang diberikan oleh KSEI meliputi penyimpanan dan pencatatan efek serta penyelesaian transaksi. Saham KSEI dapat dimiliki oleh berbagai pihak, termasuk bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan pihak lain yang telah memperoleh persetujuan atau perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP. Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP adalah institusi yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian untuk transaksi yang terjadi di bursa efek. Di Indonesia, fungsi ini diemban oleh PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia KPI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Tujuan utama pendirian KPEI adalah untuk memastikan transaksi di bursa efek dapat diselesaikan dengan teratur, wajar, dan efisien. KPEI berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Dengan menyediakan jaminan penyelesaian transaksi, hal ini memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di bursa dapat diselesaikan dengan baik, bahkan dalam kondisi pasar yang bergejolak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Resti Fitriani. Saya akan melanjutkan materi dari Rama Fukron. Fungsi lembaga clearing dan penjaminan. 1. Sebagai bentuk manajemen risiko untuk kerugian yang terjadi. 2. Menyeimbangkan transaksi dalam pasar. 3. Menjadi pengendali keinginan margin anggota clearing. 4. Melakukan penutupan secara teratur melalui kebijakan lelang. Peran dan tugas lembaga clearing. 1. Mempersiapkan fasilitas guna terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, transaksi fisik komoditi, dan kontrak derivatif lainnya. 2. Selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, lembaga clearing juga menerima pendaftaran dan penjaminan penyelesaian seluruh transaksi kontrak derivatif dari penyelenggara dan pialang peserta sistem perdagangan alternatif. Terakhir, merancang tata tertib dan peraturan lembaga clearing berjangka. 5. Securities Investor Protection Fund. Securities Investor Protection Fund atau dana perlindungan pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Lembaga ini dikelola oleh PT Penyelenggara Perlindungan Investor Efek Indonesia
yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK. Pemodal akan mendapatkan perlindungan terhadap asetnya jika memiliki subrekening efek di KSEI, memiliki SID, dan menempatkan asetnya di KSET. Ganti rugi aset pemodal oleh SIPF. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal. Batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian sejumlah 100 juta dan batasan paling tinggi untuk setiap kustodian sebesar 50 miliar. Ganti rugi ini tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang akan datang. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal. Ganti rugi bisa dilakukan jika 1. OJK sudah menerbitkan pernyataan tertulis yang isinya menerangkan terdapat kehilangan aset pemodal dan kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. 2. Pemodal sudah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal yang tercantum dengan Peraturan OJK Nomor 6A5 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Di samping itu, ada pemodal yang asetnya tidak bisa mendapat perlindungan. Kriterianya yaitu 1. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab dari hilangnya aset tersebut. 2. Pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas. 3. Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Pertumbuhan pasar modal di Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia, atau yang biasa disingkat BEI, berhasil mencatatkan pencapaian baru dalam jumlah investor saham yang melampaui 6 juta Single Investor Identification atau SID, atau lebih tepatnya sebanyak 6.1.573 SID berdasarkan data per tanggal 25 September 2024. Sepanjang tahun ini, BEI telah mencatat pertumbuhan lebih dari 744.000 investor baru. Peningkatan jumlah investor ini tak lepas dari kontribusi dan kolaborasi dalam melakukan sosialisasi investasi di pasar modal yang dilakukan oleh Self-Regulatory Organization yang didukung oleh OJK, serta berbagai pemangku kepentingan seperti anggota bursa, perusahaan tercatat, dan komunitas pasar modal lainnya. Dari Januari hingga Agustus 2024, BEI telah melaksanakan lebih dari 17.083 kegiatan edukasi pasar modal yang menjangkau lebih dari 19,1 juta peserta di seluruh Indonesia. Sampai dengan Agustus 2024, investor lokal masih mendominasi kepemilikan saham di BEI dengan persentase 51,5% berbanding 48,5% porsi kepemilikan investor asing. Kepemilikan investor individu juga masih dominan dengan persentase 53,3% dengan rincian 38,3% kepemilikan investor institusi dalam negeri dan 15% investor individu berbanding 46,6% kepemilikan investor institusi. Berikut terlampir statistik pertumbuhan investor yang datanya diambil langsung dari web KSEI. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, pasar modal ini terus mengalami kenaikan. Dari 4 SID yang tercatat, reksadana merupakan SID yang mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu di bulan September 2024 naik sebanyak 2,12% dengan jumlah 13.153.631 investor. Ada 6 tantangan umum yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. 1. Modal awal yang terbatas. 2. Peningkatan pendapatan dari hasil investasi. 3. Kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. 4. Kerugian ekonomi akibat masalah politik. 5. Penurunan permintaan global. 6. Ketidakpastian Ada pasar. 4 strategi investasi yang bisa diterapkan. 1. Mengumpulkan dan melakukan analisa terhadap beberapa saham.
2. Melakukan pembelian di pasar perdana dan langsung dijual kembali ketika sudah dicatatkan di bursa. 3. Beli lalu disimpan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 4. Tidak terpaku hanya pada satu saham saja. Artinya, sering melakukan perpindahan dari satu saham ke saham yang lainnya. Kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sebelum berinvestasi di pasar modal, ada hal yang perlu diperhatikan seperti menentukan tujuan finansial, memilih instrumen investasi yang sesuai, melakukan riset dan analisis, menentukan strategi dan rencana investasi, serta melakukan transaksi dan evaluasi agar investasi yang dilakukan bisa memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.